Oke, selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan chapter yang terakhir dari kuliah fisika listrik tentang arus bolak-balik. Pada subchapter ini kita akan belajar mengenai fasor, kemudian resistansi dan reaktansi, kemudian arus bolak-balik dan rangkaian RLC, daya, resonansi pada rangkaian arus bolak-balik, dan trafo. Oke, ini tujuan instruksinya khususnya, kemudian ini adalah peta konsepnya yang akan kita pelajari berkaitan dengan ini. Kemudian yang pertama kita harus ingat, yang perlu kita recall lagi adalah apa itu sumber tegangan AC. Jadi kalau sumber tegangan DC yang biasa kita kenal misalnya sebuah baterai, simbolnya adalah seperti ini. Ini positif, ini negatif. Negatif biasanya terhubung dengan ground. Sementara kalau sumber AC, ini adalah sumber AC, maka simbolnya seperti ini. Nah, sumber DC, kalau misalnya kita lihat, kita gambar dalam kurva ini time domain dan ini tegangan, maka dia akan konstan untuk semua waktu. Sedangkan untuk sinyal AC seperti ini, jadi dia sinusoidal, bervariasi, ada positif dan negatif value, dan nilai peaknya disebut dengan delta Vmax. Kemudian satu periode dari satu peak ke peak yang lain disebut dengan satu periode. Nah, maka delta V atau tegangan setiap waktu dirumuskan dengan delta Vmax sin omega T, di mana omega adalah 2Vf atau 2V per T. F adalah frekuensi osilasi, biasanya dipakai di dunia adalah 50 Hz atau 60 Hz tergantung kebijakan dari masing-masing negara. Kemudian sumber tegangan AC kita bisa lihat ini adalah power supply, atau power supply yang ada di rumah itu juga termasuk sumber tegangan AC. Nah, di elektronika ada 3 jenis elemen pasif. Yang pertama adalah resistor, kemudian yang kedua adalah induktor, dan yang ketiga adalah kapasitor yang sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Kemudian jika kita aplikasikan sebuah tegangan AC, ini adalah sebuah tegangan AC melewati sebuah resistor, maka di dalam resistor muncul sebuah tegangan namanya delta VR. Yang besarnya delta VR adalah Imax R kali sin omega T. Dari mana kita bisa mendapatkan tegangan pada resistor dengan rumus seperti ini? Ini karena arus listrik pada resistor berlaku hukumnya IR atau arus yang mengalir di resistor, kita sebut dengan IR, sama dengan delta VR, tegangan di resistor dibagi dengan besarnya resistor tersebut. Nah, delta VR sama dengan, karena ini hanya cuma ada satu komponen di sini, maka besarnya tegangan di R sama dengan besarnya tegangan di sumbernya. Sehingga delta VR dibagi R sama dengan delta Vmax sin omega T dibagi dengan R. Delta Vmax dibagi R adalah Imax, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan IR sama dengan Imax kali sin omega T. Nah, ketika kita diminta untuk menuliskan delta VR di persamaan ini, maka delta VR adalah Imax atau IR kali R. Imax sin omega T dikalikan dengan R. Ketika kita gambarkan dalam sebuah grafik, yang grafik warna orange ini adalah tegangan, sementara grafik yang warna ungu ini adalah arus. Tidak ada beda fasa di antara tegangan dan arus untuk resistor, sehingga kita gambarkan fasornya seperti ini. Fasanya sama. Fase itu bisa dilambangkan dengan theta, atau theta itu kalau dalam konsep seperti ini adalah omega T atau 2V kali F. Sehingga untuk komponen pasif resistor tidak ada beda fasa antara tegangan dan arus. Kemudian yang kedua, jika kita aplikasikan kapasitor dalam sebuah tegangan, kita punya satu sumber seperti yang sebelumnya.
Sumber tegangan AC delta V sama dengan delta V max sin omega T. Kemudian kita punya satu kapasitor delta C di sini. Kita akan menghitung berapa delta VC di situ. Maka delta V sama dengan delta VC sama dengan delta V max sin omega T. Nah, Imax sama dengan Imax, arus yang mengalir di kapasitor maksimum sama dengan delta V max dibagi XC. Dengan XC sama dengan 1 per omega C atau reaktansi kapasitif. Maka IC sama dengan delta V max dibagi dengan Imax. Maka kita bisa mendapatkan persamaan ini. Delta Vmax atau delta VC, di sini delta VC bukan delta Vmax. Delta VC dibagi Imax. Delta VC adalah delta Vmax sin omega T dibagi dengan 1 per omega C. Sehingga kita mendapatkan persamaannya IC sama dengan omega C. Omega kali C kali delta Vmax sin omega T plus V per 2. Nah, adanya di sini ada beda fasa, yang tadinya sin omega T menjadi sin omega T plus V per 2. Hal ini menandakan bahwa di kapasitor ada beda fasa antara tegangan dan arus, yaitu dikatakan bahwa arus mendahului tegangan. Jadi arus ini kan arus ya, mendekati tegangan sebesar 90 derajat atau V per 2. Sehingga kalau digambarkan dalam diagram menjadi seperti ini adalah time domain, ini adalah delta VC sama IC, yang warna orange ini adalah tegangan, yang warna ungu adalah arus. Sehingga arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Kemudian atau penurunan rumusnya kita bisa melihat seperti ini, besarnya VC sama dengan VC sin omega dt, omega D itu adalah 2VF, omega T, QC sama dengan C kali VC, sehingga VC kita masukin persamaan ini menjadi C kali VC sin omega T. Kemudian IC itu D turunan dari QC per DT, sehingga kita turunkan persamaan ini menjadi omega C omega kali C kali VC cos omega T. Nah, cos omega T kita bisa ganti dengan sin omega T plus V per 2. Maka persamaannya sama seperti yang saya uraikan tadi sebelumnya. Dengan XC sama dengan 1 per omega C. Kemudian setelah kita melewati beban resistif dan beban kapasitif, maka sekarang kita masuk ke beban induktif. Beban induktif dinyatakan dengan induktor seperti ini. Jadi kita hubungkan satu induktor dengan satu beban listrik AC sama delta V sama dengan delta V max sin omega T. Sehingga dengan menggunakan Kirchhoff loop tertutup kita bisa mendapatkan persamaan ini, delta V min tegangan di induktor L dI per dt sama dengan 0. Atau delta V kita bisa tuliskan seperti ini sama dengan L dI per dt sama dengan delta V max sin omega T. Nah, IL itu sama dengan integral dari DIL. Sama dengan VL dibagi L integral sin omega T dt. Nah, kita integralkan sin omega T dt menjadi min cos omega T. Kemudian kita integralkan sin omega T jadi 1 per omega min 1 per omega cos omega T. Sehingga kita bisa menuliskan seperti ini, min VL per omega DL cos omega dt. Sehingga IL sama dengan delta V max. Ini bisa kita tulis menjadi delta V max per omega kali L sin omega T min V per 2. Sehingga untuk induktor arusnya ketinggalan fasa sebesar V per 2. Tadi kalau di kapasitor arusnya mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Kalau di induktor arusnya ketinggalan fasa. Tertinggal fasanya V per 2 dari V. Di mana Imax itu adalah delta V max per XL, dan XL itu sama dengan omega kali L. Maka dalam diagram fase kita bisa lihat ini adalah arus, ini adalah tegangan, jadi arusnya ketinggalan sebesar 90 derajat atau V per 2 terhadap tegangannya.
Atau dalam sebuah diagram domain waktu, yang warna orange adalah tegangannya, yang warna ungu adalah arusnya, berkebalikan dengan kapasitor. Kalau di induktor, arusnya tertinggal 90 derajat terhadap tegangannya. Kemudian di konsep listrik kita juga mengenal selain Imax, kita juga mengenal IRMS atau root mean square atau nilai tegangan rata-rata. Jadi IRMS sama dengan Imax dibagi akar 2 sama dengan 0,707 Imax. Dengan P average atau rata-rata dayanya sama dengan E kuadrat RMS kali R. Nah, daya rata-rata ini adalah daya yang rata-rata yang ada di rumah. Jadi kalau misalnya rumah kita punya listrik 900 watt, berarti itu merupakan I kuadrat RMS kali R-nya. Jadi bukan, kemudian delta VRMS sama dengan delta Vmax dibagi akar 2 sama dengan 0,707 delta Vmax. Sehingga P average sama dengan IRMS, kita bisa ganti rumus pertama ini, kita juga bisa menyatakan sebagai P average sama dengan IRMS kali delta VRMS kali cos V. Nah, cos V ini adalah kualitas Q. Ketika cos V-nya semakin bagus, maka average-nya semakin besar. Atau daya nyatanya itu semakin besar dan daya reaktifnya semakin kecil. Kalau cos V-nya semakin kecil, maka daya rata-ratanya akan semakin kecil atau daya reaktifnya akan semakin besar. Jadi kalau kita punya high Q, average small r, bebannya R-nya kecil tapi high Q, jadi average-nya besar. Ketika kita punya R-nya besar, sehingga low Q faktornya, kualitas Q-nya semakin rendah karena Q faktor dilambangkan dengan omega L per R. R-nya semakin besar, maka Q faktornya semakin kecil, R-nya semakin kecil, Q faktornya semakin besar. Kemudian kalau kita punya rangkaian list seri RLC seperti ini, RLC, maka kita bisa hitung berapa tegangan di masing-masing komponen, delta VR, delta VL, dan delta VC. Dengan delta V, sumbernya adalah delta Vmax sin omega T, dan arus sama dengan Imax sin omega T min theta. Maka ini adalah tegangan di R, tidak ada beda fasa. Kemudian yang kedua adalah tegangan di VL. Jadi tegangan di VL sama dengan Imax kali XL sin omega T plus V per 2. Atau tegangannya mendahului arus sebesar 90 derajat. Atau delta VL cos omega T, dan delta VC sama dengan Imax kali XC sin omega T min V per 2. Atau sama dengan min delta VC cos omega T, atau arusnya meninggalkan tegangannya sebesar 90 derajat, atau tegangannya ketinggalan arusnya sebesar 90 derajat. Dengan delta VR sama dengan Imax kali R, delta VL Imax kali XL, dan delta VC Imax kali XC. Ini adalah gambar diagram fasornya. Ini untuk resistor, tidak ada beda fasa antara arus dan tegangan. Ini untuk induktor, tegangannya meninggalkan arus sebesar 90 derajat. Ini untuk kapasitor, arusnya meninggalkan tegangan sebesar 90 derajat. Maka ketika kita diminta untuk menghitung berapa besarnya fase, maka kita harus menghitung antara VR dengan VL dan VC. Maka gambarnya seperti ini VR yang di sini. Kemudian di sini adalah VL, di sini VC, dan di sini adalah delta Vmax. Delta Vmax merupakan resultan dari delta VR dengan delta VL min delta VC dengan suatu sudut tertentu. Ya, saya rasa ini udah pernah Anda pelajari di SMA, jadi nanti Anda dengan latihan Anda mungkin mudah-mudahan bisa mengingat lagi ini. Kemudian delta Vmax sama dengan delta VR kuadrat. Jadi untuk mendapatkan delta Vmax ini kita bisa menggunakan persamaan ini, delta VR kuadrat ditambah delta VL min delta VC kuadrat. Sama dengan VR adalah Imax kali R kuadrat, yang ini Imax kali XL, yang ini Imax kali XC. Sehingga kalau kita keluarkan Imax-nya, jadi delta Vmax sama dengan Imax kali R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Atau Imax sama dengan delta Vmax per akar dari R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Ini biasanya kita sebut dengan Z atau impedansi.
Oke, nah ini adalah X impedansi Z. Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XL min XC kuadrat dengan theta sama dengan arkes tan XL min XC per R. Oke, mungkin ini akhir dari materi arus bolak-balik. Ada PR di emas, silakan Anda kerjakan. Dan kita akan kembali bertemu ketika UTS. Nanti akan saya infokan bagaimana teknis UTS-nya. Sampai ketemu, selamat belajar. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan dan jangan kemana-mana kalau tetap di rumah. Ikuti protokol dari pemerintah dan dari WHO, mudah-mudahan